Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Wow guys, gampar. Pemilu ditiadakan karena banyak pengkhianat. Para partai akan gantian menjadi presiden, kata seorang pengamat politik Adi Prayitno. Dan lantas dia juga mengatakan, lalu untuk apa diadakan pemilu? Saling adu gagasan, lalu menuduh yang menang menjadi curang, dan ujung-ujungnya malah ikut gabung dengan yang dituduh curang. Mending nanti pemilu ditiadakan saja dan lebih baik bergiliran saja setiap parpol menjadi presiden, katanya. Wow, ini sepertinya seru nih guys ya. Nah, seperti apakah videonya? Mari saksikan. Let's go. Pengalaman banyak orang punya, tapi success story sebanyak Pak Jokowi punya success story nggak banyak orang yang punya. Karena saya selalu berkeyakinan siapapun yang terpilih jadi presiden dari Republik ini, sekali dia terpilih jadi presiden, dia akan jadi presiden. Dulu kan orang juga mikir Pak Jokowi ini boneka Bu Mega, tapi kan ternyata enggak. Dan Pak Jokowi pasti punya kesadaran itu. Mungkin orang pikir ini keberlanjutan ini nanti yang mengendalikan tetap Pak Jokowi. Enggak, begitu terpilih jadi presiden Pak Prabowo yang jadi presiden, betul. Tapi apakah Pak Jokowi hilang relevansinya? Dia kan tetap jadi orang yang penting. Mungkin tempat bertanya, mungkin lebih sering bertanya kepada Pak Jokowi daripada ke orang lain mungkin di Republik ini, bisa aja. Karena punya pengalaman, punya success story. Kan dua hal yang pengalaman banyak orang punya. Tapi success story sebanyak Pak Jokowi punya success story nggak banyak orang yang punya. Ya, setiap pemimpin pasti punya success story ya. Besok-besok tak perlu ada pemilu. Nah tuh, tak perlu ada pilpres, gantian nah aja. betul. Apalah ceritanya. Ngapain pemilu diadakan kalau begini hasilnya? Aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Betul. Besoknya lagi Nasdem, Mantap. besoknya lagi Demokrat dan seterusnya dan seterusnya. Giliran Pak. Giliran. Haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Oh, saya ingat betul. Anies dan Mohaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Ya. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Iya. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Iya. Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Belum apa-apa udah gabung aja dia. Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Kalau begini ceritanya, apa-apa rangkul-merangkul yang kalah punya menteri. Besok-besok tak perlu ada pemilu. Iya. Tak perlu ada pilpres, Mantap, gantian aja. keren. Betul, saya setuju. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan semangat. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Iya. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Giliran, Pak. Negeri yang damai itu memang berat buat Adi Prayitno. Oh gitu ya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Iya, iya. Kalau ada PKB, maka kekuatan politik Prabowo dan Gibran 73%. Merem saja keputusan politik apapun di 5 tahun yang akan datang, nggak mungkin ada resistensi, nggak mungkin ada perlawanan. Sekalipun ada protes dan resistensi, sebut saja dari PDIP dan PKS, nggak mungkin kuat. Iya, iya. Karena kalau dalam voting pasti kalah. Atau opsinya yang ketiga, yaitu koalisi gemoy. Iya. Ini kecenderungannya memang ketika ada informasi misalnya soal bagaimana Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo. Ini kan dikaitkan soal bagaimana PDIP pun juga ingin ditarik dalam koalisi. Kalau ini terjadi maka yang ada di Indonesia adalah koalisi gemoy. Koalisi Kalau gemoy. saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Iya, iya, haram hukumnya Haram. itu ya. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu, Kak. Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Mohaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Iya, iya. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKI itu bikin baliho segede Alaihim di depan kantornya itu. Iya, iya. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Iya, iya. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran.
Dari mana ceritanya? Iya, iya. Oh, cepat sekali berubah iman Iya, iya, politiknya. belum apa-apa udah berubah aja ya. Ya minimal ada idah politik. Ya. Idah politik itu ada jeda masa. Oh ya, kayak orang hamil tuh, orang cerai gitu Dimana ya. tuduhan Ada idahnya. terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis sedang berjuang di MK. Iya, benar. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan ya, soal pemenang Pilpres. Iya, iya. Ada silaturahmi politik Iya. dan kebangsaan. Ini luar biasa, guys. Ini sindirannya sangat itu keras ini ya. Guyonan PKB jadi menteri kan, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ini nggak boleh begini. Kasihan pemilihnya. Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Iya. Anies dan Mohaimin itu 23%. Tanyalah ke mereka. Lebih pro mana? Berada di luar kekuasaan atau bergabung? Kalau memang yang 23% itu lebih banyak ingin bergabung, ya bergabung. Supaya pemilih itu tidak merasa ditinggalkan dan tidak merasa dikhianati. Iya, iya. Begitupun dengan partai pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tanya ke basis konstituennya, yang 16%, 14 Februari memilih mereka. Tapi setuju di mana? Berada di luar atau ingin bergabung dengan koalisi? Kalau itu sudah dilakukan, ada potensi kecenderungan pemilihnya. Saya kira legitimasi untuk berkoalisi sekalipun, saya kira akan mungkin terjadi. Iya, iya. Jadi rakyat yang memilih tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa didolimi, dan tidak merasa dihianati. Nah, Bang Refli ini yang kesekian kalinya ketemu dengan saya. Kebetulan agak cocok suasana hatinya, di mana partai-partai yang kalah pemilu memang harus ada di luar kekuasaan sebagai bentuk hukuman secara politik. Iya, iya. Itu yang jelas. Nah, yang kedua, pemilu itu kan hakikatnya adalah kompetisi, persaingan, memenangkan pertarungan, mengakumulasi kekuasaan. Iya. Apa itu akumulasi kekuasaan? Menang jadi presiden, jadi wakil presiden, dan menumpuk partai di mana para kader terbaiknya jadi menteri. Itu kekuasaan, Bang. Ada dignity, ada kebanggaan kalau dia bergabung dan memenangkan pertarungan dalam Pilpres. Oleh karena itu, ketika partai kader terbaiknya jadi menteri, itu bangganya nggak karu-karuan. Iya, iya. Karena tidak semua orang, tidak semua partai bisa menikmati. Demokrat misalnya, itu senang betul bergabung dengan Prabowo dan menang. Kenapa? Karena bagi Demokrat dia ingin tunjukkan kepada pendukung Amin dan Mohaimin Iskandar bahwa Demokrat itu berjalan di tempat yang benar. Sekalipun kursinya turun, minimal koalisi Pilpresnya menang. Mereka bangga jadi menteri karena bergabung dengan benar. Iya, iya. Demokrat bisa berbusung dada, tidak berada di dalam koalisinya Amin. Demokrat ingin tunjukkan bahwa bergabung dengan Prabowo bukan salah pilihan, tapi ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang benar. Jadi bangga kalau kemudian kader-kader Demokrat ada yang jadi menteri. Yang ingin saya katakan adalah kalau tiba-tiba Demokrat merasa menjadi bangga jadi menterinya Prabowo Subianto, PKB misalnya dapat menteri, Nasdem jadi menteri, jadi kebanggaannya itu dihambar, Bang. Iya, iya. Artinya apa? Untuk jadi menteri tak perlu jadi pemenang, nggak perlu busung dada kalau hanya ingin jadi menteri. Iya, iya, iya. Kalaupun bisa jadi menteri. Betul, betul, betul. Atas nama kebangsaan dan atas nama kerakyatan. Iya. Kan begitu ceritanya, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri dan jadi pejabat di negara ini dalam sistem pemerintahan presiden dan langsung, nggak perlu harus jadi pemenang. Cukup atas nama rekonsiliasi. Iya. Ya nggak? Betul kagak? Iya Terus dong. satu lagi kawan lama Iya, gitu ya, atas nama kawan lama. Begitupun dengan partai-partai lain seperti PAN, seperti Golkar, ingin tunjukkan kepada yang lain bahwa pilihan politik mereka bergabung dengan Prabowo dan Gibran adalah pilihan yang benar dan mereka sangat layak dan cukup bangga untuk menjadi menteri. Iya, iya. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, kebanggaan jadi menteri itu rasa-rasanya ambiar. Iya, ambiar. Jadi nggak mewah lagi jadi menteri gitu loh.
tidur aja dapat menteri kok. Kalah aja dapat menteri kok. Nggak perlu berdarah-darah. Ngata-ngatain itu, oh IKN itu proyek abal-abal. Hilirisasi itu abal-abal. Nggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Jadi begitu jalur ceritanya. Iya, betul. Kalau betul. begini ceritanya. Ini betul banget ini ya. Apa-apa rangkul-merangkul yang kalah pun jadi menteri. Besok-besok tak perlu ada pemilu. Tak perlu ada pilpres, gantian aja. Betul, saya setuju. Iya. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, penasihat dan persuangan. Iya. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Iya, betul. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Mantap, luar biasa. Ternyata Bang Adi Praitno ini memang keren juga ya komentarnya, itu sampai membungkam itu yang ada di studio sampai terdiam dan juga tertawa nyengir-nyengir semuanya. Saya setuju apa yang dia katakan. Ya kalau untuk seperti ini ujung-ujungnya ngapain diadakan pemilu, mendingan para parpol ini bergiliran aja menjadi presiden ya. Yang misalnya saat yang pertama Golkar, yang kedua PDI, yang ketiga di Nasdem, lalu berikutnya ya lebih baik begitu, tidak menghabiskan anggaran kalau begitu ya. Padahal sebelumnya waktu pemilu diadakan lalu kampanye itu kan banyak menghabiskan biaya itu dari mana ya, dari negara ya uang itu dari mana ya dari rakyat juga begitu ya. Namun ujung-ujungnya malah yang kalah gabung sama yang menang. Nah, lalu untuk apa gagasan-gagasan yang mereka bikin lalu ujung-ujungnya seperti ini? Mungkin begitulah ungkapan yang dikatakan oleh Adi Praitno ini. Nah, saya juga setuju dengan apa yang beliau katakan. Nah guys, gimana pada tanggapannya tentang apa yang dikatakan oleh Adi Praitno ini? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.